Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Titian Lestari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan mekanika tiap periode dan perkembangan ilmu panas tiap periode. Mekanika merupakan cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda. Mekanika dibagi menjadi dua, yaitu mekanika klasik dan mekanika kuantum. Mekanika klasik membahas benda-benda yang bergerak jauh di bawah kecepatan cahaya. Sedangkan mekanika kuantum membahas benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Perkembangan mekanika klasik didasarkan pada 3 periode. Periode 1 pada pra-sains sampai dengan 1550 Masehi. Tentunya kita sangat familiar dengan tokoh Aristoteles. Ia merupakan orang pertama pada periode ini yang mengemukakan cabang mekanika yang berurusan dengan hubungan timbal balik antara gerak dan gaya, yaitu bidang dinamika. Aristoteles menyatakan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat, yaitu gerakan alamiahnya ke bawah terjadi lebih cepat. Tokoh kedua yaitu Archimedes. Membicarakan Archimedes tidaklah lengkap tanpa kisah insiden penemuannya saat dia mandi. Archimedes menemukan bahwa hilangnya berat tubuh sama dengan berat air yang dipindahkan. Tokoh berikutnya adalah Eratosthenes. Eratosthenes menghitung diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi melalui pengamatan bayangan saat titik balik matahari pada saat musim panas di kota Siena. Periode 2 terjadi pada tahun 1550 sampai 1800 Masehi. Tokoh pertama ialah Galileo. Hukum benda jatuh adalah salah satu kontribusi Galileo untuk fisika. Ini menyatakan benda jatuh dengan kecepatan sama terlepas dari berat dan bentuk. Rene Descartes. Descartes menerapkan dua prinsip dasar teori tumbukan. Yang pertama, benda yang bergerak akan terus bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama, kecuali ditindaklanjuti kontak dengan benda lain. Yang kedua, suatu benda dapat kehilangan sebagian atau seluruh geraknya hanya dengan mentransmisikan secara langsung ke benda lain. Selanjutnya adalah Torricelli. Pada tahun 1643, ia menetapkan tentang tekanan atmosfer dan menentukan alat untuk mengukurnya, yaitu barometer. Selanjutnya Otto van Guericke. Pada tahun 1650, Guericke menemukan pompa udara. Guericke menerapkan barometer ke ramalan cuaca untuk meteorologi. Blaise Pascal. Dalam bidang fisika, khususnya mekanika, dia melakukan percobaan dengan cara mengukur benda tinggi barometer di dasar dan di puncak gunung. Dari keterangan-keterangan itu, dia mengembangkan prinsip hidrostatik yang kita kenal dengan hukum Pascal. Isaac Newton. Penemuan terpentingnya adalah bidang dinamika. Mengetahui tentang gerak suatu benda didasarkan pada 3 hukum fundamental. Hukum pertamanya adalah hukum inersia Galileo. Galileo merupakan penemu pertama hukum yang melukiskan suatu objek apabila tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar. Masalah ini dipecahkan oleh Newton pada hukum gerak yang kedua dan dianggap sebagai hukum fisika klasik yang paling utama. Pada hukum ketiganya tentang aksi sama dengan reaksi. Periode ketiga pada 1800 sampai 1890 Masehi. Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah ahli matematika. Keahlian matematikanya untuk diaplikasikan ke mekanika, terutama ilmu mekanika zat cair dan gas. Leonhard Euler. Euler ahli mendemonstrasikan hukum umum mekanika yang telah dirumuskan pada abad sebelumnya oleh Isaac Newton. Dapat digunakan dalam jenis siklus fisika tertentu yang terjadi berulang kali, misalnya dengan menggunakan hukum Newton dalam hal gerak cairan. Euler juga membuat sumbangan pintar tentang teori elastisitas yang menjabarkan bagaimana benda padat dapat berubah bentuk lewat penggunaan tenaga luar. Joseph Louis Lagrange. Persamaan gerak partikel yang dinyatakan oleh persamaan Lagrange dapat diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial partikel tanpa perlu meninjau gaya yang bereaksi pada partikel. Perkembangan mekanika dibagi menjadi dua, yaitu mekanika kuantum lama dan mekanika kuantum baru. Terdapat beberapa tokoh mekanika kuantum lama, di antaranya Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Louis N. Broglie. Mekanika kuantum modern lahir pada tahun 1925. Relativitas umum diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1916. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi termutakhir pada fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya dengan hukum gravitasi Newton. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu panas tiap periode. Ilmu panas adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang proses ketidakusahaan diubah menjadi kalor dan ketidakkalor diubah menjadi usaha. Aristoteles, seorang filsuf dan ilmuwan Yunani yang mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas.
Galileo Galilei. Galileo berhipotesis bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuannya berupa termometer air. Thomas Alva Edison. Dia memperkenalkan mesin uap pertama yang mengkonversi panas menjadi kerja mekanik. Selanjutnya mesin tersebut disempurnakan oleh Sir Carnot pada 1824. Sir Humphrey Davy and Count Rumford berhasil menyimpulkan bahwa panas adalah sesuatu yang mengalir. Kesimpulan ini mendukung prinsip kerja termometer, tetapi membantah pernyataan Aristoteles. Sir Carnot, ia mampu menyempurnakan penciptaan mesin uap. Saat itu Carnot berupaya menemukan hubungan antara panas yang digunakan dan kerja mekanik yang dihasilkan. Hasil pemikirannya merupakan titik awal perkembangan ilmu termodinamika klasik dan beliau dianggap sebagai bapak termodinamika. James P. Joule, ia menyimpulkan bahwa panas dan kerja adalah dua bentuk energi yang satu sama lain dapat dikonversi. Kesimpulan ini didukung pula oleh Rudolf Clausius, Lord Kelvin, William Thomson, Helmholtz, dan Robert Mayer. Sekian pemaparan video dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.